Malam minggu ini jadi penaknya turu. Iya, ono sesuatu yang penting yang mau saya bahas di sini ya. Eh, untuk kita kalian semua teman-teman saya ya. Pertama ini kayak kalian koyo ngerasa nggak koyo negara niki wis nggak iya kan ngomongnya negara niki koyo wis iya makin lama kayak makin hancur loh wis sing koyo wis rangenah koyo pertama proyek-proyek sing nggak jalan koyo IKN terus ada proyek lain seperti wis koyo di Papua mesti ono sing koyo arep pengguluran hutan tinggu sawit langsung ono proyek-proyek lain ke hilirisasi dan lain-lain bahkan kalian tahu akhir-akhir ini mata uang rupiah koyo turun banget dibandingkan karo dolar ini hampir setahu aku ya kalau nggak salah 17 ribuan ya itu koyo piye ya koyo kita no negara ini piye no apakah negara ini tetap ada atau gimana kayak negara ini makin lama makin terpuruk itu gimana menurut kalian? Bener sih, Klis. Aku sebagai pegawai swasta yang realistis saja ya. Investor ini ndelok-ndelok iya ragu. Nek proyek infrastruktur ini ora tau rampung. Padahal yo jare kuncinya ini nggo hilirisasi. Hilirisasi. Lah, Aku dewe iki yo bingung. Menurut liane rampung mandek jadi bukan hanya mandek kebak banyaklah proyek infrastruktur sing bahkan kedampak ning lingkungan kuwi serius banget lingkungan jadi rusak tapi ya penyelesaiannya juga terbengkalai lingkungan sing jadi korban menurutmu bagaimana Nob? Aku sih juga sering ya kayak nemu data-data entah dari berita atau manapun itu kayak terkait alokasi anggaran yang gede gitu. Tapi ya di lapangan pun ya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan para masyarakat gitu loh. Sebenarnya sih ada apa sih? Kok gitu sih? Sebenarnya itu juga sesuai dengan yang saya pelajari di kampus saya kan ada dosen yang kayak ngasih tahu tentang itu kayak gimana ya kayak seharusnya itu proyek-proyek itu padahal seharusnya bisa dibuat lebih seefisien mungkin kayak mudahnya itu kayak menjadi lebih baik lah tapi makin lama kok tambah produknya kayak nggak sesuai gitu apalagi infrastruktur pendukungnya itu makin amburadul apalagi kita tahu kan pasti kue ngerti kabeh pasti ono korupsi yang makin gede bahkan terakhir kemarin ya kalau nggak salah itu berapa ya aku lupa 1000 T nggak salah kalau 1000 itu udah masuk ke 1K kan itu udah keterlaluan banget sih saranku itu gimana ya biar bisa maksimalin SDM yang ada di Indonesia ini biar nggak amburadul. saka kacamata ekonomiku ya. Iki gur kaya menghambat daya saingnya awak dhewe. Mergo biaya logistik iki dhuwur. Terus distribusinya juga terganggu. Nah, terus hilirisasine tanpa infrastruktur sing bakal kuwi gur wacana kaya ayo ora ning ayo jan bingungi person Sing sing luwih parahna sing lebih parah. Beberapa proyek sing neng tengah hutan gitu ya. Ki ngusir warga adat, warga asli konone.
mungkin bener gawe pemerataan pembangunan ya, tapi kan ki ngerusak wilayah karo ngusir warga asli ini kono. Baru kui ditinggal kayak gitu aja. Siapa sih bertanggung jawab? Siapa sih tanggung jawab karo wong asli kono? Ya Nop, bagimu Nop. Banyak sih yang pihak-pihak yang udah mengeluhkan kayak masalah-masalah terkait semacamnya, kayak mulai dari pengusaha akademis sampai bahkan sampai apa ya, faktor-faktor kayak masyarakat gitu. Tapi sepertinya ya respon dari pembuat kebijakannya ini masih kurang gitu loh. Lah itu semua Mas, itu dari saya sendiri ya, mahasiswa jadi kayak bingung gimana cara ngatasinya, apalagi suara mahasiswa itu kan kayak masa depan bangsa ya, jadi saya juga makin pusing ini gimana, apalagi seperti yang dikatakan Mas Hasnu, Mas Yaya, apalagi Mas Sinop. Dari Mas Hasnu tadi kan kayak ada bagian yang kayak orang-orang adatnya terusir. Dan itu kemarin aku pernah dengar ya dari berita, itu katanya di daerah Irian Jaya di Papua itu mau ditanamin sawit, masa digundulin gitu kan, malah merusak alam ya kan. Ya itu gimana ya, ini sebenarnya di Indonesia itu bukan masalahnya bukan cuma ekonomi doang, itu sudah sosial, budaya, bahkan banyak lagi. Apalagi budaya Indonesia yang budaya yang paling jelek, korupsi itu loh. Itu jadi kayak bukan masalah gimana ya, ini masalahnya masa depan bangsa kita. Itu kira-kira gimana ya? Dari kita sendiri sih juga butuh transparansi dan akuntabilitas ya, yang lebih baik dari pemerintah. Nah, masyarakat berhak tahu kenapa proyek-proyek ini bisa terbengkalai gitu. Masa kita sebagai orang luar melihat proyek yang belum selesai nih, nah kita tuh lihat, wah ini jadi apa ya kok udah berkarat gitu. Nah kita kan juga dari kita sendiri, rakyat biasa juga ngapain gitu, bangun-bangun proyeknya itu terbengkalai. Kalau kita juga harus mendorong agar kajian dampak lingkungan dari pembangunan itu malah jangan merusak. Sosial yang dilakukan itu secara benar dan diindahkan. Kayak jangan sampai memang benar kalau proyek di Jawa memang yang maju itu cuma di Jawa, enggak di yang pulau-pulaunya enggak, tapi jangan juga sampai malah merusak terus ditinggalkan gitu aja. Indonesia tuh dikenal sama alamnya ya. Jangan sampai merusak. Ya, aku sih setuju ya dari percakapan kalian semua ya. Tapi dari semua itu aku harus kasih cari tahu nih kayak tentang fakta-fakta di balik proyek-proyek semua ini. Ya, tugasku kan sebagai jurnalis ya untuk menyuarakan kebenaran kepada masyarakat. Berarti mungkin dari kita mahasiswa mungkin bisa mulai dari hal-hal kecil, atau mungkin bisa membuat beberapa kajian kecil yang mungkin bisa diberikan ke forum-forum yang lebih besar lagi, atau bisa dipresentasikan atau diajarkan di pembelajaran ke anak-anak yang lebih kecil lagi gitu. Mungkin menurut saya gitu sih, tapi kalau menurut kalian gimana ya?
ide bagus sih, Cis. Kita bisa libatkan teman-teman dari berbagai disiplin ilmu untuk melihat masalah ini dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari aku juga setuju. Kami sebagai aktivis lingkungan ingin mengajak teman-teman mahasiswa agar lebih peduli sama lingkungan, karena ini tuh tempat kalian juga nantinya sebagai kalian masa depan akan sebagai pemimpin, karena akan jaga alam lingkungan ini juga. Nah, aku siap membantu sih. Beri. Siap, Om. Simon sebelum Begini baru semangat. Ya insya Allah mari kita buktikan ya, suara masyarakat ini penting. Proyeknya harus jalan. Lagi pemerintahnya harus, menurut saya harus diganti nggak sih? DPR-nya itu loh, makin parah DPR-nya itu. Makin lama makin parah ya. Sensitif. Oh, maaf kalau itu agak sensitif ya. Saya ini agak marah ya. Apalagi dengar korupsi yang banyak banget tuh makin marah aku. Gimana ya? Ini kayak bukan bener-bener kayak udah bener-bener nggak membawa kemajuan, malah pembawanya itu bener-bener kayak ke merosot gitu. Lagi proyek-proyek dan infrastruktur yang itu harus bener-bener membawa kemajuan, malah jadi monumen kegagalan. Gimana lu? Betul sekali Mas Muklis. Kita harus pastikan sumber daya kita dimanfaatkan secara optimal. Gimana menurut Hasnum? Saya setuju. Sebagai aktivis lingkungan juga harusnya para pemimpin juga harus ikut andil dalam pemberdayaan lingkungan yang lebih baik, agar anak-anak kita nanti juga merasakan apa yang kita rasakan sebelumnya. Saya sebagai jurnalis ya, mungkin aku bakal menggali informasi-informasi lah untuk terkait semua tentang proyek-proyek, entah itu yang dari transparan kah, dan akuntabel lah, itu nanti aku akan terus mencari ya di berbagai sumber lah, entah dari media sosial lah, berita atau sebagainya. Terima kasih untuk opini teman-teman sekalian yang sudah memberikan saya sebagai mahasiswa baru beberapa beberapa opini bagus lah untuk kemajuan negara ini. Karena saya sendiri sebagai mahasiswa juga agak susah ini. Gimana ya, masa makin lama negaranya bukan makin maju malah makin mundur. Apalagi kita kan punya target di 2045 negaranya maju, malah ada yang di sosmed itu ramai banget. Masa IQ negara kita cuma 78 ya, nggak mungkin lah pastilah. Itu pasti kan ada yang salah, harusnya mungkin 90 ke atas. Kan saya sendiri sebagai mahasiswa juga nggak percaya ya. Dan terima kasih atas atensinya teman-teman sekalian yang sudah mau di kayak meeting di malam minggu ini. Maaf banget kalau mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Sama-sama Mas Muklis. Yes.